Oke, apakah layarnya terlihat? Terlihat, Kak. Oke, jadi tadi teman-teman sudah melalui tes kuantitatif. Jadi ini tesnya itu 25 nomor dan sengaja tadi untuk soal yang kuantitatif kita taruh di depan. Jadi di sini rata-ratanya juga sudah bagus. Rata-ratanya semuanya di atas 220. Jadi cukup baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan. Jadi pada kuantitatif ini ada yang namanya tes penalaran dalam bentuk deret. Jadi misalkan diberikan sebuah deret, lalu kita sebenarnya akan menguji bagaimana penalaran dalam berhitung dan melibatkan analisis numerik. Jadi deret itu dia bisa bisa pecahan, dia bisa pecahan, bisa akar, bisa jadi lebih dari satu layar juga. Jadi dia kebanyakan deret ini 8 soal. Jadi misalkan pada deret ini dia tanya 3, 7, 11, 15. Lalu pertanyaannya berapakah angka berikutnya dalam deret ini? Jadi untuk kita menghitung berapakah angka berikutnya, kita coba lihat pola soalnya dulu. Jadi pola soal ini ternyata ada perbedaan antara setiap angka, di mana setiap angka ini dia ditambah 4, jadi 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 4, 15. Nah, jadi pola perbedaan ini juga sebaliknya begitu. 7 kurang 3, 4. 11 kurang 7, 4. 15 kurang 11, 4. Berarti kalau 3 kurang 7 4 dan 7 dan 3 tambah 4 sama dengan 7, berarti kita harus memahami bahwa ternyata kita hanya membutuhkan tambahan 4 angka, yaitu 7 tambah 3 4, 11 kurang 7 4, 15 kurang 11 4. Jadi kita untuk angka selanjutnya kita tinggal tambahkan 4. Jadi 15 ditambahkan dengan 4 sama dengan 19. Jadi jawaban di sini opsinya kita bisa pilih opsi yang D. Eh, apakah ada pertanyaan untuk soal yang ini? Jadi kita sepakat bahwa opsinya adalah yang D atau 19. Lalu untuk soal yang kedua, di sini dia deret juga. Dia juga deret, ada 3, 2, 6, 26, 18, dan 54. Deret ini sebenarnya dia merupakan deret geometri. Jadi dia deret geometri. Nah, lalu bagaimana polanya untuk deret geometri ini? Jadi kalau kita lihat polanya di sini juga ada perbedaan pola. Kenapa dari 2 jadi 6, dari 6 dia jadi 18, dan kenapa jadi 18 dia jadi 54. Jadi kalau kita lihat ternyata setiap angka ini dia dikalikan dengan 3. Jadi setiap angka dia kalikan dengan 3. Nah, karena setiap angka dikalikan dengan 3, maka dia membentuk angka selanjutnya. Jadi bisa kebalikannya juga. 6 bagi 2, 3. Jadi 6 bagi 2, 3. 2 kali 3, 6. Ini juga. 18 bagi 6, 3.
6 kali 3, 18. Terus ini juga eh, kita mencari deret selanjutnya, kira-kira berapa di sini jawabannya. Karena kita tahu polanya 3 tadi, makanya kita kalikan saja 54 ini, 54, 54 kita kalikan dengan 3. Nah, 54 kali 3 berapa? 4, 3, 12. Satunya disimpan. 3 kali 5, 15. Tambah 1. Berarti 16. Berarti sini 1, 6, 2. Berarti untuk pola deret yang ini kita punya hasil itu di 162. Jadi ada pola deret 3 di sini. Jadi untuk deret ini dia seperti tadi. Dia dikalikan, dia dikurangkan atau ditambahkan seperti ini. Hasilnya 19. Jadi 3 tambah 4, 7. 7 kurang 3, 4. 11 kurang 7, 4. 7 tambah 4, 11. 15 kurang 11, 4. Maka 19 di sini. Jadi itu untuk menguji deret. Begitu juga dengan ini. Dia 6 bagi 2, 3. 18 bagi 6, 3. 54 bagi 18, 3. Jadi ada pola yang sama, pola berulang. Jadi di sini dia ditambahkan, dikalikan dengan 3. Makanya jawabannya adalah 162. Nah, untuk deret yang selanjutnya ini, eh, untuk pola selanjutnya di sini 1, 4, 9, 16, 25. Berapakah angka berikutnya dalam deret ini? Ini saya 162 tapi aku salah. 162. Nanti kita cek apa inputnya jawaban di kuesioner. Soalnya kadang untuk centang mikroskop itu dia kadang-kadang saya dikti error tapi dia hasilnya tetap ini 162. Tapi 162 betul jawabannya. Lalu dari berikut di sini 1, tiba-tiba 4, tiba-tiba 9, tiba-tiba 16, tiba-tiba 25. Ini kira-kira bagaimana pola deretnya? Jadi pola deret yang ini sebenarnya 1, kenapa jadi 4? Kenapa jadi 9? Ternyata di sini ada yang namanya pola deret kuadrat. Jadi ada yang namanya pola deret kuadrat. Kuadrat. Jadi yang ini geometri, ini geometri, geometri. Sedangkan yang ini kuadrat. Bagaimana ciri pola kuadrat begini? Jadi ciri dari pola kuadrat itu dia setiap angkanya itu merupakan kuadrat dari bilangan bulat. Jadi setiap angkanya merupakan kuadrat dari bilangan bulat. Misalkan 1 dipangkatkan 2, 2 dipangkatkan 2, terus 3 dipangkatkan 2, lalu 4 dipangkatkan 2, dan 5 dia dipangkatkan dengan 2. Nah, karena dia adalah pola pangkatnya kuadrat, maka kita sudah bisa menyelesaikan soal yang ini. Karena 1 pangkat 2, 1 pangkat 1 kan hasilnya kan 1. Jadi 1 dikalikan 1 kan sama dengan 1. 2 dipangkatkan 2. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Jadi 1, 4. Ini 3 dipangkatkan 3. Berapa? 3 kali 3, 9. Terus 4 dipangkatkan 2. 16 di sini. 16. Dan 5 dipangkatkan 2 berarti 25. Berarti
pola selanjutnya di sini adalah 6 pangkat 2. 6 dipangkatkan dengan 2. Jadi 6 pangkat 2 di sini polanya. 6 pangkat 2. Jadi kalau 6 pangkat 2, otomatis jawabannya di sini adalah 36. Opsi yang D. Nah, 36. Jadi ini merupakan pola deret kuadrat. Sedangkan yang tadi merupakan pola deret geometri. Jadi kita sudah menemukan setidaknya 3 pola yang tadi. Sedangkan ini merupakan pola angka dalam penjumlahan dalam maupun pengurangannya. Selanjutnya untuk soal yang berikut, ini ada pola deret juga, tapi dia huruf. Jadi ada pola deret huruf. Huruf. Nah, kenapa yang huruf ini dia A tiba-tiba jadi C, terus C tiba-tiba jadi F, A jadi C, lalu C jadi F, lalu selanjutnya F jadi J dan J jadi O. Nah, kenapa polanya seperti begini? Ternyata kalau kita lihat polanya di sini, ternyata ada pola penambahan huruf. Jadi ada pola penambahan huruf. Apa itu pola penambahan huruf? Jadi kalau kita misalkan alfabet, jadi alfabet A, A, A sama dengan 1. Dari sini A1. Berarti C sekarang berapa? C berarti 3. C berarti di sini 3. Lalu F, kira-kira F berapa? Berarti F adalah 6. F6. F6. Lalu selanjutnya kira-kira J kita dapat berapa? J bisa 10. Dan misalkan aja 10. J10. Lalu O, sekarang O kita 15. dapat berapa? 15. Ya betul, O kita dapat 15. Jadi dari pola yang ini kita bisa lihat 1, 3, 6, 10, 5. Jadi di sini ada range-nya 2. Jadi 2. 2. 1 tambah 2, 3. Terus di sini ada range-nya 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu dari F ke J ini, dari F ke J di sini, range-nya di situ ada 4. 4. Jadi 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10. Nah, lalu dari J ke O di sini ada range-nya di situ ada 5. 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Sehingga 10 kalau ditambahkan dengan 5 sama dengan 15. Nah, karena polanya di sini 2, 3, 4, 5. Berarti otomatis di sini 6. 6, di sini otomatis 6. Karena polanya sama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau polanya 6, berarti kita bisa dapat huruf apa? Betul. Jadi polanya 6 kita dapat huruf U. Kenapa huruf U? Karena dari O di sini, kita tambah dengan lalu tambah dengan Q. Terus tambah dengan R. Terus tambah dengan
U. S. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tambahkan dengan S1. T. Ini kan sudah 6. Berarti selanjutnya adalah U. U. Jadi kita ada pola deret yang dihasilkan. Sehingga dari A, C, F, G, O kita bisa hasilkan di sini adalah pola deret U. Di sini pola deret U. Terus untuk tes penilaian kuantitatif juga ada yang namanya aritmatika dan aljabar. Jadi dia pada dasarnya cuma 8 soal, tapi dia menguji kemampuan dasar itu untuk kita bagaimana memecahkan masalah. Jadi misalkan contohnya seperti begini. Sebuah pabrik dia memproduksi 120 unit barang. Jadi dia memproduksi 120 unit barang dalam 8 jam kerja. Jadi setiap dalam 8 jam kerja ini dia memproduksi 120 unit. Jadi kita tulis di sini yang pertama kecepatan. Kain kecepatannya kecepatan produksi per jam. Kita taruh saja kecepatan produksi per jam. Nah, kecepatan produksi per jam itu dia adalah 1.200 dia dibagi dengan 8. Jadi kecepatan produksi dibagi dengan jam. Nah, kalau 1.200 dibagikan dengan 8, jadi ini 1.200. Kita bagikan dengan 8. 150. Kita dapat berapa? Dapat 150. Jadi di sini ada dihasilkan 150 unit. 150 unit. Per jam. Unit Per jam. per jam. Nah, kalau dia sudah menghasilkan 150 unit per jam, maka yang ditanya di sini, kira-kira berapa yang diproduksi dalam 15 jam? 200, Tinggal kita kalikan saja. 2.250. 15 dikalikan berapa? 150 dikali dengan 15 jam. Betul, 15 dikalikan dengan 150. Jadi 15 ini 15 jam, sedangkan ini merupakan unit. Jadi 15 kali 150, jawabannya adalah 112,112,25. Jadi 2.250. Jadi di sini kita sudah dapat 2.250 untuk kecepatan produksinya. Jadi begitu untuk mempermudah pengerjaan supaya waktunya cepat, jangan kita membaca keseluruhan teks. Kita lihat saja dia produksinya berapa, terus berapa jam kerja. Lalu dia tanya berapa yang diproduksi. Ini supaya lebih cepat pengerjaannya. Jadi dihasilkan itu dia dalam 15 jam itu dia memproduksi 2.250 unit. Jadi 150 unit per jam dikali dengan 15 jam sama dengan 2.250 unit. Lalu ada contoh yang lain lagi. Ini aritmatika dan aljabar juga. Jadi misalkan suatu tes masuk perguruan tinggi negeri terdiri atas 120 soal. Jadi untuk kita masuk PTN ada soal tes itu 120 soal. Jadi dikatakan bahwa kalau kita benar itu nilainya 4. Benar 4. Sedangkan kalau salah
nilainya min 1. Nah, di sini baiknya LPDP karena kalau benar nilainya 5, salah nilainya 0. Jadi kalau soal tidak tahu isi, yang penting isi aja supaya kemungkinan benar itu ada. Jadi kita pakai dua pola di sini. Benar 4, salah sama dengan min 1. Jadi dikatakan juga bahwa jika Nadia mengerjakan salah min 1 dan kosong nilainya 0. Jadi kosong di sini juga ada. Kosong nilainya 0. Lalu jika Nadia mengerjakan 100 soal dan skor 340. Jadi Nadia berhasil mengerjakan 100 soal. Skornya itu adalah 340. Nah, berarti kita punya persamaan pertama di sini, kita andaikan ya, benar ditambah salah sama dengan 100. Jadi jumlah soal yang benar ditambah apa? Salah. Salah kita sama dengan 100. Kenapa 100 bukan 120? Karena dia cuma mengerjakan 100 nomor dari 120 soal. Jadi kita pakai benar tambah salah sama dengan 100. Jadi dikatakan bahwa benar itu dikalikan dengan 4. Jadi benar di sini kita kalikan dengan 4. Sedangkan salah itu dia kalikan dengan min 1. Jadi sini tambah, ada salah di sini. Lalu kita kali dengan min 1. Buka kurung, min 1. Kita tutup kurung lagi. Nah, benar kali 4 ini kita taruh saja 4B. Jadi 4B. Ini merupakan 4B. Ditambah dengan 1 kali min 1. Jadi S kali min 1 itu hasilnya tetap apa? Min. Jadi karena di sini hasilnya min dan kita bawa ke sini, makanya di sini kita hapus dan kita kalikan kita kurangkan dengan min S. Itu. Atau sama dengan 4B dikurangi dengan S. Sama dengan di sini kita pakai 340. Kenapa di sini kita pakai 340? Karena dari soal katakan bahwa 100 soal itu Nadia skornya itu 340. Jadi kita sudah dapat persamaan ini. 4B kurang S sama dengan 340. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menjumlahkan kedua persamaan. Jadi kita menjumlahkannya tadi. Jadi anggap saya ini persamaan 1. Lalu ini persamaan 2-nya. Terus kita jumlahkan. Jadi kita buat di sini B ditambah S ditambah dengan 4B dikurangi dengan S sama dengan di sini ada tutup kurung 340 ditambah 100. Jadi 340 kita tambahkan dengan 100. Jadi karena 340 sama dengan 100, makanya kita bisa apa namanya? Bisa menyelesaikannya. Jadi kalau kita menyelesaikannya di sini apa namanya? B
ditambah dengan S tambah dengan 4B dikurangi dengan S sama dengan 100 ditambah dengan 340. Nah, karena S dan S min ini, S dan S min ini dia bisa saling menghilangkan. Jadi S dihapus, S dihapus. Sehingga kita dapat terakhir itu, karena S dan S kan sudah saling menghilangkan. Saling menghilangkan. Maka tidak ada S lagi. Sehingga yang kita dapat itu cuma B tambah 4B sama dengan berapa di sini? Di sini 440. Kenapa 440? Karena di sini 100 ditambah dengan 340. Jadi 100 yang dia kerjakan tambah dengan skornya 340. Jadi 440. Sedangkan di sini S dan S saling menghilangkan. Makanya dia habis. Tinggal B tambah 4B sama dengan 440. Jadi kita misalkan bahwa B tambah B itu sama dengan 1. Karena kita andaikan B tambah B sama dengan 1, makanya di sini 5B 5B. Jadi B tambah B 1. Jadi 5B. Jadi 5B sama dengan 440. Sedangkan ditanya berapa yang dijawab benar. Jadi kita di sini kita cari soal yang benar atau B. Nah, kalau kita cari yang benar, maka kita tinggal buat saja, kita keluarkan B di sini. Kalau B-nya kita keluarkan, berarti sini B. Otomatis yang tadi dia polanya sederhana ini dia jadi bagi. Jadi 400 sama dengan 440 di atas. Dia dibagi dengan 5. Nah, 440 kalau dibagi dengan 5 dapat berapa, teman-teman? Delapan. Betul. 440 dibagi dengan 5 dapat 8. Jadi soal yang benar yang berhasil dikerjakan oleh Nadia dari 100 soal itu dia adalah 88. Sehingga opsinya kita pilih opsi yang C. Jadi begitu, kita tidak usah membaca seluruh teksnya. Kita perhatikan mana yang menjadi poin-poin inti. Jadi dia tadi 88. Soal yang dikerjakan oleh Nadia. Lalu sini lagi soal baru. Pak Boni memiliki ruko baru dengan harga 480 juta. Jadi Pak Boni ini dia punya ruko harganya 480 juta. Tetapi dia mendapatkan harga segini ini karena ada diskon 40%. Terus ditanya, berapa harga ruko itu sebelum diskon? Jadi yang kita garis bawah ini sebelum diskon. Jadi sebelum diskon dia dapat berapa? Jadi kita buat itu yang kita cari itu harga setelah diskon. Jadi ditanya itu berapakah harga ruko tersebut sebelum diskon? Harga sebelum diskon. Nah, untuk mencari harga sebelum diskon ini, maka kita harus menghitung harga setelah diskon dulu. Jadi harga setelah diskon ini harga setelah diskon. Kita singkat jadi HSD, harga setelah diskon. Jadi harga setelah diskon itu dapat dari harga sebelum diskon. Ini sebelum. Jadi ini sesudah.
Sesudah, ini sebelum. Jadi harga sesudah diskon didapat dari harga sebelum diskon, dia dikurangi. Dikurangi dengan berapa? 40%. Jadi untuk ini dikurangi dengan 40%, kita buka kurung 40%. Nah, 40% ini dia didapat dari harga sebelum diskon. Nah, jadi kita bisa taruh di sini harga sesudah diskon. Harga sesudah diskon berapa tadi? 480 juta. Kita taruh di sini 480 juta. Jadi sini 480 juta. Sama dengan harga sebelum diskon. Jadi harga sebelum diskon itu kita indikasikan bahwa dia masih 100%. Jadi di sini 100. Jadi dia apa namanya? Harganya itu 100%. Karena harga sebelum diskon kan 100%. Nah, jadi 100 ini kita kurangkan dengan 40 ya. 40%. Nah, jadi kita sudah dapat bahwa di sini kurangi dengan 40%. Jadi untuk pola keduanya itu kita kejarkan harga sebelum diskon. Jadi kita bisa buat apa namanya? Di sini 480 juta. 480 juta sama dengan 100 kurang 40 berapa? 60 kan, jadi 60%. Di sini kita dapat 60%. Jadi 480 juta sama dengan 60%, kita kalikan dengan harga sebelum diskon. Jadi harga sebelum diskon. Oke. Karena kita sudah dapat persamaannya seperti ini, yang kita carikan ini. Harga sebelum diskon. Maka kita geser dia ke kanan. Di sini harga sebelum diskon. Sama dengan kita ini geser ke kiri, sedangkan ini kita geser ke kanan. Jadi ini 480 juta. 480 juta. Juta, 60% itu kan 60 per 100. Jadi kalau 60 per 100 kita dapat 0,6. Jadi 60%, 60 dibagi dengan 100. Sama dengan dapat 0,6. Jadi sini 480 juta dia dibagi dengan 0,6. Nah, berapa 480 juta dibagi dengan 0,6? 800. Berapa? Jadi 480 juta dibagi dengan 0,6 dia menghasilkan 800 juta, 800 juta. betul 800 juta. Jadi di sini harganya di situ 800 juta. Jadi harga ruko sebelum diskon itu harganya itu adalah C. Dia 800 juta. Jadi setelah dapat diskon 40%, dia dapatnya 480 juta. Jadi makanya opsinya di sini adalah C, 800 juta. Nah, jadi harganya adalah 800 juta. Boleh juga kah? Lalu di sini soal berikutnya. 234 kali 15 tambah 235 kali 17 dikurangi dengan 236 kali 16. Nah,
Kalau polanya gini, jangan kita kerjakan semua. Jadi kita hitung satu-satu. Di sini 234, kita kalikan dengan 15. 234 dikali dengan 15. Dapat berapa? 234 kali 15. Sini ini 3, ini 3, 3.510. 510. Jadi dia dapat 3.510. Terus kita kalikan lagi 235 kalikan dengan 17. Jadi sini 235 dikalikan dengan 17. Sama dengan dia dapat 3.995. Kurangi. Nah, terus lagi kita kali lagi, jangan kita kurangkan dulu, karena di penjumlahan, di operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian itu ada persyaratannya, ada kali tambah bagi kurang. Jadi kita kerjakan yang pertama operasi perkalian, harus ingat sifat itu. Jadi ada kali yang pertama dulu, lalu tambah, baru bagi, baru kurang. Jadi kita harus mengingat ini. Dalam setiap operasi itu kali tambah bagi kurang itu diutamakan. Jadi kita buat lagi. Ini kan satu. Ini 2. Ini 3. Jadi kita kalikan dulu. 236 dikali dengan 19. Jadi 236 ini kalau kita kalikan dengan 19 dapat 4485. Salah, 4484. 4484. Nah, kalau kita sudah selesaikan operasi perkalian, maka selanjutnya kita bisa jumlahkan dia. Jadi ingat ya, operasi perkalian duluan, baru kita tambah. Jadi 3, 5, 10. Ditambah dengan ini 0 ya, ini 0. Jadi 3, 5, 10 ditambah dengan 3, 9, 5. Karena kan tadi kan 25 kali 235 kali 17 kan, jadi 3995. Baru kita masukkan di sini operasi pengurangan. Di sini baru kurang. Kurang dengan 4.484. Jadi sini 4, 8, 4. Nah, kalau kita sudah dapat ini, ingat bahwa kita selesaikan dulu operasi kali tambah bagi kurang. Selesaikan dulu yang ini. Jangan kita jumlahkan semua. Jadi 3, 5, 10 itu kita tambahkan dengan 3995. Dapat berapa? 7.505. Oke, betul. 7.505. Nah, setelah selesai operasi perkalian, setelah selesai operasi tambah, baru kita lakukan operasi pengurangan. Jadi 7.505 itu kita kurangkan dengan 4.484. Jadi 7.505 kurangkan dengan 4.484, kita dapat yang namanya ini 743. Ini 0, 54, ini 2, berarti 1. Kita dapat 3021. Nah, 3021 itu dia ada di opsi yang D. Nah, kalau ini kan caranya sedikit panjang. Ada cara pendeknya. Jadi cara pendeknya itu asalkan bilangannya sama. Ini kan 234. 234 ini sama ini. 235. 236. Jadi dia ada 2323 nih. 23, 23, 23. Tapi untuk menyelesaikan cara hitung cepat ini kita harus persyaratannya angka belakangnya itu harus berbeda. Jadi ini kan masuk. Jadi 4, 5, 6. Jadi angka belakangnya itu berbeda.
Nah, jadi kalau angka belakangnya sudah berbeda kan kita bisa cari cepat. Jadi 4 kali 5, 20. 4 kali 5. Ini cara cepat ya. Sio. 4 kali 5, Dia suka ngantuk Sio. Bentar Terus Tapi banyak juga. Tunjuk apa ini. namanya lagi? 5 kali Jangan terjatuh tuh. 35. Jadi 5 Belum. dikalikan dengan Ini katong baru bahas. Tadi katong isi soal, katong isi jawaban. Kalau katong 35. bahasakan satu persatu. Jadi 5 kali 7, 35. Tambah 6 kali 9. 6 90 ini. kali 9. 60 soal. Jadi 6 kali 9. Maka katong bahasakan. Jadi 6 kali 9 itu sama dengan 54. 54. Jadi kita pakai angka belakangnya aja. 0, 5, 4. Berapa 0 tambah 5 tambah 4? Jadi 0 di sini ya. 0 tambah 5 kita kurangi dengan 4. Karena di sini ada tambah kurang. Jadi 0 tambah 5 kurang 4. Berapa hasilnya? Hasilnya kan adalah 1. Jadi 5 kurang 4, 1. Nah, 1 ini kita cari. Mana jawaban di sini yang angka belakangnya itu 1. Jadi sini tetap 3021. Jadi itu cara cepatnya. Asalkan jumlah asalkan pola bilangan belakangnya ini dia berbeda. Jadi kita dapat 3021. Nah, ini untuk cara cepatnya kita pakai angka belakang. Terus ada yang namanya kecukupan data. Jadi untuk kecukupan data itu misalkan jumlah usia Budi dan Coke dalam 48 tahun. Jadi di sini Budi ditambah dengan Coki sama dengan 48. Nah, 4 tahun lalu usia Coki sama dengan 3 kali usia Budi. Jadi 4 tahun yang lalu itu usia Coki sama dengan usia Budi. Jadi sini kita taruh ya C4. Karena usia Coki itu 4 tahun yang lalu ya. 3 kali usia Budi. Jadi 3 kali. Di sini kan B-nya Budi. Usia Budi. Nah, kalau kita sudah punya 2 persamaan seperti begini, jadi B tambah C ini adalah usia Budi tambah usia Coki sama dengan 48. Terus 4 tahun lalu usia Coki. Jadi 4 tahun lalu C4 kurang 4. Terus karena 4 tahun lalu ya, jadi kita pakai minus. Jadi C kurang 4. Terus usia Coki sama dengan 3 kali usia Budi. Jadi kita taruh 3 di sini, Budi 4. Karena 4 ini 4 tahun yang lalu. Maka kalau kita sudah punya pasangan ini, tinggal kita sederhanakan. Kita C sama dengan di sini sama dengan 3B. Jadi 3 dikalikan dengan B, jadi 3B. Dikurangi dengan apa namanya? 3B kita kurangin dengan 12 ditambah dengan 4. Jadi kita dapat C sama dengan 3B kurang 12 tambah 4. Karena dari sini kan tadi kan dari pola yang sini kan kita hasilkan bahwa C sama dengan C kurang 4, jadi C kurang 4 sama dengan 3B dikurangi dengan 12. Makanya dari sini kita hasilkan pasangan yang ini. C sama dengan 3B kurang 12 tambah 4. Lalu kalau sudah dapat, tinggal kita ini aja, substitusikan. Jadi misalkan di sini B. B ini Budi ya. B sama dengan
B kita tambah buka kurung 3B 3B terus kita kurangkan dengan 8 sama dengan di sini kita taruh sama dengan 48. Jadi B ditambah buka kurung 3B kurang 8 sama dengan 48. Jadi 48 yang 48 tahun. Terus kita selesaikan, maka B sama dengan kita tambah di sini tambah 3B kurangi 8 sama dengan 48. Maka kita bawa 4B di sini. Ini kan B ditambah dengan 3B. Jadi karena B ditambah dengan 3B, kita anggap ini adalah 1. Jadi sama dengan 4B. Jadi 4B dikurangi 8 sama dengan 48. Jadi 4B sama dengan 56. 56 kita apa namanya? 4B sama dengan 56. Jadi dapat 56 dari mana? Karena B ini kan kita pindahkan ke bawah. Terus otomatis 48 ini kita tambahkan. Jadi 48 itu kita tambahkan dengan 8. Jadi 48 tambah 8 sama dengan 56. Jadi kita dapat 4B sama dengan 56. Sekarang kita cari B-nya. Ini B-nya berapa? Jadi kalau 4B sama dengan 56, tinggal kita keluarkan B-nya. Berarti di sini B sama dengan 56 kita bagikan dengan 4. Jadi kalau 56 kita bagikan dengan 4, kita dapat berapa? Kita dapat 11. 11 5 6 4 14. Jadi kita dapat usia Budi itu dia adalah 14 tahun. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Jadi kita dapat usia Budi adalah 14 tahun. Jadi ada juga yang namanya kecukupan data. Jadi kecukupan data itu dalam apa namanya? Kecukupan data itu kita memiliki 2 pernyataan, lalu kita diminta menilai apakah satu pernyataan saja cukup, apakah 2 pernyataan tidak cukup, atau 2 pernyataan cukup tetapi pernyataannya satu saja cukup, atau pernyataan yang bersama-sama dia cukup, atau salah satunya saja, atau pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Jadi ada yang namanya kecukupan data. Jadi misalkan pada soal yang sama diberikan pernyataan sebagai berikut. Jumlah usia Budi dan Coki adalah 48 tahun. 4 tahun lalu usia Coki sama dengan 3 kali usia Budi. Usia Budi adalah 14. Yang tadi kita kerjakan. Berarti untuk mendapat 14 ini kita perlu dua informasi ini. Jadi kita butuh pernyataan 1, kita butuh juga pernyataan 2. Sehingga kalau kita lihat yang paling benar di sini adalah C. Kenapa C? Karena dia bilang 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi 2 pernyataan ini cukup. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup.
Karena kalau tidak, kita tidak tahu 4 tahun lalu sama Tia Galusia Budi, kita tidak dapat menjawab ini yang 14 ini. Makanya opsi yang paling logis adalah opsi yang C. Sehingga salah satu pernyataan tidak cukup dan kita membutuhkan 2 pernyataan. Nah, sekarang ada soal berikut. Apa namanya? Jarak antara kota M ke N adalah 150 km. Lalu di sini ada yang namanya Arik. Arik dia naik mobil dari M ke N dengan kecepatan 45 km per jam. Lalu Asro juga naik mobil dari N ke M. Jadi Ari ini, ada 2 area ya. Jadi Ari di sini, Ari dia dari M ke N. Ini Ari. Nah, sedangkan Asro dia naik dari N ke M. Jadi Asro ini sini dia berlawanan. Lalu kecepatan keduanya adalah 55 km per jam. Ini kecepatan keduanya. 55 km per jam. Lalu ditanya, jika mereka berangkatnya pukul 7, maka kapan mereka akan berpasangan? Lalu timbul pertanyaan lagi, kenapa di sini 7 WIB, tapi jawabannya WITA? Nah, di sini gunanya kuantitatif. Jadi kita cari dulu jawabannya. Kita cari dalam WIB, baru kita rubah jamnya ke WITA. Baru kita dapat jawaban yang WITA. Jadi kita katakan bahwa kita yang cari kan waktu berpapasan, maka kapan mereka akan berpapasan. Jadi di sini kita pakai waktu berpapasan atau WB. Jadi waktu berpapasan itu dapat dari mana? Didapat dari jarak. Kita pakai jarak lah. Jarak dibagi dengan jumlah, dibagi dengan kecepatan. Jadi mereka ketemu di 2 titik ini kapan? Nih, dicari nih. Kapan mereka bertemu di sini? Jadi dia dengan kecepatan yang berbeda. Hari ini kan dia 150, ini 150. Sedangkan yang ini adalah 50. Jarak antara kota ini 150. Sedangkan hari ini dia 45 km per jam. 45. Sedangkan di sini dia adalah 55. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. Maka 150 jarak kan 150. Berarti jarak 150. Dibagi dengan kecepatan. Kecepatan kan ada 2. Jadi kita tambahkan aja, kita jumlahkan kecepatannya. Jadi 45 untuk kecepatannya Arik ditambah dengan 55 untuk kecepatannya Asro. Jadi kita dapat 150 bagi 45 tambah dengan 55. Nah, kita tinggal tambahkan saja. Berarti kita dapat di sini WB-nya. WB sama dengan 150 dibagi dengan 45 tambah 55 dapat berapa? Betul, dapat 100. Dapat 100. Berarti 150 kita bagi dengan 100, kita dapat 1,5. Tapi 1,5 ini dia dalam WIB. Jadi 1,5 WIB. Waktu Indonesia Barat. Nah, setelah dapat 1,5 WIB waktu Indonesia Barat. Jadi mereka berdua berangkat di sini. Pada saat jam 7. Jadi kalau sudah dapat 1,5 maka kita tambahkan ya
Jadi di sini 700 07 0700. Kita tambah dengan 1,5. 1,5 jam itu sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi 1,5 ini sama dengan 1 jam 30 menit. Karena kan 1,5 jam. Jadi 0,77 tambah dengan 1 jam 30. Nah, berarti mereka berdua akan bertemu 7 tambah 1,30, berarti mereka akan bertemu di 8,30 WIB. Mereka akan bertemu di 8,30 WIB. Jadi kita ketahui bahwa WIB sama WITA itu dia bedanya 1 jam. Kalau sama Ambon kan bedanya kan 2 jam, Indonesia Timur. Jadi karena WIB sama WITA bedanya 1 jam, makanya kita konversikan. Jadi 8,30 ini kita bawa ke WITA. Dia dapatnya nanti itu kalau nggak salah itu 9,30. 30. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi D. Kita dapat 9,30 WITA. Jadi begitu kita menganalisis soalnya. Kita tidak harus mengatakan bahwa soalnya salah. Kita harus punya penilaian yang cukup kritis supaya soalnya kita dapat selesaikan. Jadi 9,30 WITA. Terus di sini lagi. Sebuah tangki berisi 500 liter. Jika setiap menit 25 liter air mengalir keluar, berapa menit diperlukan untuk mengosongkan tangki? Jadi kita cari di sini berapa menit untuk mengosongkan tangki. Jadi di sini kita taruh menit tangkinya kosong. Kita singkat saja MTK, menit tangki kosong. Nah, untuk mencari berapa menit tangki kosong itu apa namanya? Kita bagikan dengan jumlah total air dengan laju aliran. Jadi di sini kita taruh TA. TA ini total air. Total airnya berapa? Total airnya ini kan 500 liter. Jadi ini sama dengan 500 kita bagikan dengan apa namanya? Laju aliran. Jika setiap menit 25 liter air mengalir. Jadi dia mengalir itu 25 liter. Laju alirannya 25. Jadi di sini kita taruh laju aliran LA sama dengan 25. Maka 500 bagi 25 kita dapat berapa? 2 liter. Kita dapat 25. Ya kita dapat, bukan 25, kita dapat 20. 500 bagi 25 kita dapat 20. Kita dapat 20 menit. Jadi 500 bagi dengan 25 kita dapat 20 menit. Jadi kita dapat opsinya adalah opsi C. Lalu soal selanjutnya 500 bagi 25 sama dengan 20 menit. Di sini juga harga buku. Jika harga buku adalah 350.000. Ini harga untuk 7 buku. Jadi harga 7 buku 350.000. Yang ditanya berapa harga 9 buku. Jadi kita selesaikan yang ini dulu. Jadi 350 kita bagi dengan 7. Berarti harga setiap bukunya adalah 50.000. Jadi satu buku sama dengan 50.000. Nah, otomatis berapa harga 9 buku tinggal kita kalikan aja. 9 dikalikan dengan 50.000. Maka kita dapat sama dengan 450. Jadi kita dapat 9 buku itu 450.000. Nah, sini lagi.
Jika 7 tambah 7 49. Dan 8 tambah 8 sama dengan 64. Maka 9 tambah 9 sama dengan berapa? Ini kalau kita tidak analisis soal, kita pasti bilang bahwa ini soalnya salah ini. Tapi sebenarnya kan kita kerja kuantitatif kan kita untuk melakukan pola analisis. Jadi kita lihat pola apa di sini. Ini polanya apa, ini polanya apa, terus ini polanya apa. Dapat 81. Jadi polanya di sini ada A ditambah A sama dengan A dipangkatkan 2. A tambah A sama dengan A pangkat 2. Ini sifat matematika. Jadi A tambah A sama dengan A pangkat 2. Karena A tambah A sama dengan A pangkat 2, makanya 7 dipangkatkan 2 itu sama dengan 49. Begitu juga dengan 8 dipangkatkan 2 sama dengan 64. Begitu juga dengan 9 dipangkat 2 sama dengan 81. Jadi opsinya adalah betul tadi C, 81. Jadi kita harus lihat pola-pola apa yang terbentuk di sini. Jadi 81. Lalu soal yang tadi. Jika investor menginvestasikan investasi 10 juta pada sebuah deposit dengan bunga 5%. Jadi dia 10 juta, bunganya 5%. Lalu ditanya, berapa total uang dalam 3 tahun? Setelah 3 tahun, dia investasi. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita apa namanya? Dikata triliun, ancur-ancur, kamu saat ditampa. Sampai sadar. Jadi untuk menyelesaikan soal yang Orang duduk. ada yang namanya itu pola rumus investasi. Kalau nggak salah itu dia namanya compound interest. Jadi rumus dari compound interest itu A sama dengan P buah kurung 1 ditambah dengan R dipangkatkan dengan N. Jadi A ini adalah jumlah total uang dalam tahun. Sedangkan P di sini adalah jumlah yang diinvestasikan. Jadi dia Kakak tidur di kamar muka jadi dia apa? Investasikan itu adalah 10 juta. Sedangkan yang R di sini adalah tingkat bunga. R ini kan 5%. Jadi ini tingkat bunganya 5%. Terus N ini adalah jumlah tahun investasikan. N ini kan tadi 3. Ya tinggal kita masukkan saja. Maka A, kita kan carikan A. Berapa diinvestasikan selama 3 tahun? A. Kita masukkan yang tadi P-nya. Jadi P adalah apa namanya? Jumlah pokok yang diinvestasikan. Ini 10 juta ya. 10 juta. 10 JT, 10 juta. Terus lalu 1 ditambah dengan R. Tadi R apa? R adalah tingkat bunga. Jadi R itu adalah kita pakai 5% sama dengan dapat itu 0,5. 1 tambah 0,5. Jadi terus kita pangkatkan dengan 3. Ini bukan 0,5 ya. Kalau 5%, 5 per 100 berarti 0,05. Berarti 0,05. Nah, jadi 5 per 100 sama dengan itu adalah 0,05. Maka A sama dengan 10 juta tadi. 10 JT, 10 juta
kita kalikan. Jadi 1,05 ini apa kali dengan 1 buka kurung 1,05. Jadi 1 tambah 0,05 itu sama dengan 1,05. Kita pangkatkan 3. Berapa nilai dari 1,05 pangkat 3? Di sini kita 1, 3, 5, 1, 1, 5, 5, 2, 7, 6, 2, 1, 5. Jadi kita dapat itu 1,15765. Di sini 10 juta, 10 JT. Jadi kita kalikan 10 juta kali dengan 1,15765. Kita dapat itu 11 juta, 576,250. Kita dapatnya 11.576. Jadi kita pakai pembulatan ke atas. Jadi karena di sini opsinya 11.500 itu otomatis salah. Ini juga salah. 11.500. Nah, opsi yang paling memungkinkan itu adalah ini juga salah. Ini kan 12 apa ini salah, ini 12.500 sudah terlalu lebih. Ini terlalu lebih. Ini terlalu ini. Jadi karena kita pakai pembulatan ke atas, kita lihat yang dekat itu adalah ada 12 juta. Jika kita bisa pilih opsinya adalah 12 juta. Dengan syarat dia pembulatan ke atas. Ini syaratnya tadi salah satu opsinya di sini 11,576,250. Jadi kita pilih opsinya aja B. Lalu untuk soal selanjutnya, ini berapa hasil dari apa namanya? Ini salah ya tadi. Berapa hasil dari 5/6 dibagi dengan 2/3. Jadi berapa hasil dari 5/6 dibagi dengan 2/3. Jadi untuk membagi pecahan 5/6 dan 2/3 ini, yang kita perlukan itu kita perlu mengalihkan pecahan pertama. Jadi pecahan pertama kan 5/6. 5/6. Kita kalikan dengan 2/3. Nah, tetapi dia di sini 2/3 ini nggak bisa karena ada yang namanya sifat kebalikan atau kalau dibilang di matematika itu resiprokal dari pecahan kedua. Jadi karena dia kebalikan, makanya 2/3 ini kita kebalikan jadi 3/2. Jadi ini kita coret. Jadi 5/6 kalikan dengan 3/2. 5/6, 5/6 kita kalikan dengan 3/2. Jadi kalau 5/6 kali 3 kedua, kita kalikan 5 kali 3, 15. Di sini 15. Sedangkan 6 kali 2 adalah 12. Kita sudah dapat 15/12. Sekarang yang kita lakukan itu, kita sederhanakan pecahannya dari 15/12 dengan dibagi dengan pembilang dengan persekutuan yang terbesar. Kita lihat berapa yang bisa dibagi dengan 15 sama 12 ini. Jadi dia bisa dibagi dengan 3. 15 bagikan dengan 3, 12 bagikan dengan 3. Jadi 15 bagi 3 sama dengan 5. Karena 3 kali 5 kan 15.
Sedangkan 12 bagikan dengan 3 adalah 4. Kita dapat 5/4. Atau kalau 5/4 ini kita sederhanakan ke bentuk campuran, dia jadinya 1/4. Jadi jawabannya adalah di 5/4. Nah, eh, kira-kira begitu pembahasan kita untuk hari ini. Nanti besok pagi kunci jawaban fullnya semua yang tadi kita kirimkan di grup. Apakah ada masih pertanyaan yang lain bisa disampaikan? Atau kalau tidak ada kita bisa tutup Zoom ini. Halo Kak, Ya, izin apa namanya? Untuk yang barusan terakhir yang investasi 10%, berarti memang itu tidak dihitung lurus ya. Jadi eh, 5% dari 10 juta itu berarti 500.000 ya, iya betul. gitu. Ya, Iya, dari 500.000 setelah bunga tahun pertama, totalnya dihitung lagi 5% dari total bunga sudah ditambah dengan total bunga pertama. Logikanya betul. sederhana begitu ya. Iya, Jadi tanpa rumus pun harusnya bisa kita hitung ya. bisa. Berarti Tapi ini totalnya apa? tadi. Kita soal ini soal bakal skolastik yang semester 1 kemarin. Yang Hmm, yang satu ini makanya soal yang terakhir satu itu soalnya sama sama mereka ujian. iya, tadi kayaknya memang kelirunya di eh, bunga per tahunnya 5%, jadi 500 kalau 3 tahun logikanya kan 1.500.000. Iya, Nah, jadi kalau 1.500.000 ditambah 10 juta, otomatis jawaban yang mudah kita dapat adalah 11.500.000 yang persis. iya, Ternyata bunganya itu hasil bunga per tahun lagi bunganya berlanjut setelah eh, investasi yang kita lakukan ditambah dengan bunga tahun pertama itu dikali lagi dengan 5% gitu berarti ya logikanya. iya. Karena tadi kan 5% kan 3 tahun, jadi 5% itu kita bagi kita 5/100 kan jadi 0,005. Nah, Ya, kita mengalikan dengan 3. Makanya karena angka pembulatan tadi kita tidak dapat 12, kita tidak dapat angka pasnya 11.500. Karena tadi kan dipangkatkan dia kan jadi 1,1576525. Makanya kita tidak ya, bisa pakai pembulatan yang ini. Jadi kalau ya. kita bisa ini pakainya 5%, kita bertahun. Ya, berarti maksudnya tanpa pakai rumus pun polanya begitu. Setelah bunga tahun pertama itu kita tambahkan dengan total investasi. Setelah itu baru kita kali lagi dengan 5% untuk tahun kedua. Iya Gitu. betul. Jadi Logikanya kan yang gampang. sederhananya itu kan 10 juta tuh, 10 juta. 10 Mm-mm. juta. Lalu kita masukkan ini aja 5% ini. Kita Iya, pangkatkan otomatis dengan 3. tahun-tahun pertama 10.500.000. Iya. Dikali lagi dengan 5%. Iya. Bertambah nanti jadinya Dipangkatkan dengan 3. 525. Iya. Kalau tidak salah ya. Oke. Karena Good, satu good. ini kita pakai karena dia kan 3 tahun. Jadi otomatis satu 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 tuh. Jadi kita Iya, tiga. dia tidak total langsung ya. Ya dia tidak langsung. Makanya tiganya Iya. kita pangkatkan di atas kan. Ini kita taruh dengan satu. Hmm, Tadi bisa di situ. Oke, oke, oke. Bisa bisa dipahami. Iya. Jadi Jadi sebenarnya tadi bisa dapat 11.500 tapi ini yang buat DB yang pangkat yang bunganya ini. Karena ada iya, ada angka di belakang koma jadi tidak bisa pas. Masih ada lebih 76.250. iya, iya, betul, betul, betul. Wah, terima kasih kakak. Tadi Iya. kelirunya di situ. Ini Makasih, soal dari makasih. LPDP kemarin kita tidak berubah jadi soalnya gini. Mungkin mereka kemarin Wah, salah ketik. tapi yang tadi yang banyak yang eh, mudah itu memang disengajakan. Tidak, itu untuk konsep dasar saja. Kayak Iya betul. pecahan. Oke, bukan bukan soal LDP-nya. Oke, Jadi nanti besok baru kita kirimkan jawaban yang fullnya. siap, siap, Biar siap kakak. kita bisa besok kita masuk di verbal apa ya verbal lagi di pemecahan masalah. Tapi bisa Pemecahan bagus sudah bersama. dikirimkan soal fullnya. Siap, siap, siap. Makasih banyak, Kakak. Siap. Apakah ada pertanyaan dari yang lain?
Oke, kalau tidak ada berarti ya Zoom-nya bisa saya matikan. Terima kasih buat semua. Sampai besok, jumpa besok di jam yang sama. Selamat malam, selamat tidur. Makasih Kakak, selamat malam. Ya. Izin live dulu Kakak. Siap, terima kasih. Ya, ya.